Hari ini kita akan membahas mengenai kapabilitas duo tank modern Leopard 2 4RI milik Indonesia dan ZTZ-99A milik Cina. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin menekankan bahwa video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan salah satu pihak ataupun memuji pihak lainnya secara berlebihan. Fokus kita itu untuk menganalisis bagaimana performa masing-masing tank jika secara hipotesis mereka bertemu di medan perang. Tentu saja, setiap tank punya keunggulan dan juga kelemahannya sendiri. Karena itu, penilaian ini akan dilakukan secara objektif berdasarkan beberapa kategori utama. Format video ini terinspirasi dari konten yang pernah dibuat oleh Red Effect di YouTube, di mana tiap aspek akan diberikan nilai dalam bentuk poin, lalu semua poin itu akan dijumlahkan untuk memberikan gambaran keseluruhannya. Beberapa aspek yang akan dinilai antaranya adalah daya tembak, optik, perlindungan, dan juga mobilitas. Oke, kalau udah siap, kita langsung aja ke pembahasannya. Dari segi daya tembak, Leopard 24RI menggunakan meriam Rheinmetall L44 kaliber 120 mm yang mampu menembakkan berbagai jenis amunisi seperti high explosive anti-tank atau HEAT, dan juga armor piercing fin stabilized discarding sabot atau EPFSDS. Salah satu varian EPFSDS terbaik yang digunakan adalah DM53, yang secara luas dianggap sebagai salah satu amunisi paling unggul di kawasan Asia Tenggara. DM53 memiliki kemampuan penetrasi hingga 750 mm pada jarak 2000 meter atau 2 km. Keunggulan ini berasal dari desain proyektilnya yang memiliki inti tungsten atau besi tungsten dengan panjang yang signifikan. Inti yang lebih panjang ini memberikan performa penetrasi yang lebih stabil dan juga efektif terhadap lapisan perlindungan tambahan seperti ERA atau Explosive Reactive Armor. Walaupun efektivitasnya itu tetap berkurang saat menghadapi ERA generasi terbaru seperti Relic atau malah KIF. Selain DM53, Leopard 2 4RI juga dapat menggunakan amunisi lain seperti DM11 untuk target personel dan amunisi HEAT untuk melawan kendaraan ringan atau sebuah struktur bangunan. Sementara itu, ZTZ-99A buatan Tiongkok atau Cina dilengkapi dengan meriam ZPT-98 kaliber 125 mm. Mirip dengan meriam Rusia, ZPT-98 memiliki keunggulan berupa kemampuan untuk menembakkan rudal anti-tank yang dapat diluncurkan di larasnya, seperti GP-125, yang mampu menembus hingga 850 mm baja homogen, termasuk kemampuan untuk melawan ERA. Dalam hal fleksibilitas, jenis amunisi ZTZ-99A memiliki keunggulan tersendiri. Namun, EPFSDS utama yang digunakan saat ini, yaitu DTW-125 Type 2, memiliki kemampuan penetrasi sekitar 600 mm pada jarak 2000 meter atau 2 km. Jelas ini berada di bawah performa DM53 milik Leopard 2 4RI. Kelemahan ini sebagian besar disebabkan oleh sistem autoloader Corocel yang diadopsi dari desain Rusia, mirip dengan T-72 dan juga T-90, yang membatasi panjang fisik amunisi EPFSDS. Masalah ini juga diadopsi oleh Rusia dengan amunisi seperti 3BM60 yang kalah efektif dibandingkan dengan varian NATO seperti DM53. Karena itu, Rusia sendiri mulai mengembangkan tank baru seperti T-14 Armata yang dirancang untuk mampu menembakkan EPFSDS dengan panjang inti yang lebih besar. Tiongkok sendiri sudah dikabarkan tengah mengembangkan versi upgrade dari DTW-125 dengan desain penetrator yang lebih panjang, berpotensi mencapai penetrasi hingga 800 mm pada jarak 2 km. Jika berhasil, hal ini akan menjadi pencapaian besar dan bisa menyaingi atau bahkan melampaui DM53. Namun karena proyek ini masih dalam tahap pengujian dan belum masuk ke lini produksi massal, kita belum bisa memasukkannya sebagai keunggulan nyata saat ini, melainkan sebagai potensi untuk masa depan. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, termasuk penetrasi aktif, fleksibilitas amunisi, dan juga kesiapan operasional, saya akan memberikan skor daya tembak sebesar 90 poin untuk Leopard 2 4RI dan 85 poin untuk ZTZ-99A. Selisih ini mencerminkan keunggulan Leopard dalam penetrasi EPFSDS saat ini, meskipun ZTZ-99A tetap memiliki fleksibilitas yang tidak bisa diremehkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai optik. Leopard 2 4RI dibekali dengan dua sistem optik utama, satu untuk Commander dan satu lagi itu untuk Gunner. Commander dilengkapi dengan sistem panoramic periscope yang memungkinkan pengamatan 360 derajat tanpa harus memutarkan kubahnya. Sedangkan Gunner memiliki sight yang terintegrasi langsung dengan meriam utama. Versi upgrade Leopard 2 4RI dari Indonesia diketahui sudah menggunakan thermal imager generasi kedua atau lebih tinggi, yang secara signifikan telah meningkatkan kemampuan deteksi target di malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk seperti kabut atau asap. Thermal generasi kedua sudah mampu memberikan citra dengan resolusi yang lebih tinggi dan refresh rate yang lebih cepat dibandingkan generasi yang pertama.
Ini membuat Leopard mampu mendeteksi dan mengenali target hingga jarak 4 km, tergantung pada kondisi lingkungan dan juga medannya. Sama seperti Leopard, ZTZ-99A sebagai tank utama generasi terbaru dari Tiongkok juga nggak kalah dalam urusan optik. Tank ini dilengkapi dengan panoramic sight untuk commander dan juga independent sight untuk gunner. Masing-masing sudah menggunakan thermal imager generasi kedua atau setara. Sistem optik pada ZTZ-99A juga memungkinkan hunter-killer capability, yaitu kemampuan bagi commander untuk mengidentifikasi target baru dan menyerahkannya ke gunner, sementara gunner masih dalam proses penembakan target sebelumnya. Ini adalah fitur penting dalam peperangan modern karena memungkinkan respon yang lebih cepat dan juga multi-target engagement. Perangkat thermal dan laser rangefinder yang digunakan juga dikembangkan oleh perusahaan seperti Nironco, dan dalam beberapa laporan menyebutkan bahwa resolusi thermal dari ZTZ-99A telah menyamai standar yang digunakan oleh tank-tank NATO. Meskipun dalam detail teknis, lengkapnya itu masih banyak yang diklasifikasikan oleh pihak militer dari Cina. Beberapa tank modern seperti Leopard 2A7, M1A2C Abrams, dan juga K2 Black Panther sudah mulai mengintegrasikan thermal imager generasi ketiga atau sistem multispektral, namun teknologi ini masih terbatas jumlahnya dan belum sepenuhnya diadopsi oleh semua armada. Thermal generasi ketiga menawarkan performa yang lebih tinggi lagi, namun saat ini belum menjadi standar umum, terutama di negara-negara yang berkembang. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa kedua tank ini sudah memiliki sistem thermal generasi kedua yang sangat memadai untuk peperangan modern, serta kemampuan optik yang sebanding dengan sisi deteksi, pengintaian, dan juga akuisisi target, maka saya akan memberikan 80 poin untuk Leopard 2 A4RI dan 85 poin untuk ZTZ-99A dalam aspek sistem optik. Keduanya berada pada level yang sama dalam konteks pertempuran saat ini, meskipun sistem optik pada Leopard 2 A4RI kalah dalam beberapa hal jika dibandingkan dengan sistem optik modern yang digunakan oleh ZTZ-99A. Sekarang kita akan membahas mengenai proteksi. Leopard 2 A4RI seperti varian Leopard lainnya memiliki reputasi yang cukup solid dalam hal proteksi. Walaupun Leopard 2A4 merupakan desain yang lahir pada era 1980-an, varian RI atau Republik Indonesia telah mendapatkan peningkatan signifikan, khususnya pada sisi proteksi tambahan. Penambahan ini secara signifikan telah meningkatkan kemampuan bertahan terhadap proyektil kinetik maupun bahan peledak berbasis kimia. Meski turret aslinya itu terbilang standar dan tidak dirancang untuk menghadapi penetrator modern, penambahan armor komposit menjadikannya itu lebih kompetitif, meskipun tetap memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan APFSD modern seperti MA29A3 milik Amerika dan juga DM63. Menariknya, proteksi tambahan pada bagian hull Leopard 2 A4RI disebut mendekati level proteksi frontal dari Leopard 2 A7 yang merupakan varian paling modern dari keluarga Leopard. Namun ada satu kelemahan signifikan. Pada sisi kanan depan turret, tepatnya di sekitar optik gunner, terdapat area terbuka tanpa perlindungan komposit. Ini menjadi titik kelemahan kritis. Jika proyektil berhasil mengenai titik ini, maka potensi kerusakan bisa langsung berdampak pada gunner dan juga commander yang duduk di belakangnya. Meski demikian, Leopard 2 A4RI tetap dilengkapi dengan blast doors yang memisahkan kompartemen kru dari penyimpanan amunisi. Fitur ini sangat penting karena dapat mengurangi resiko ledakan internal saat amunisi terkena serangan, dan ini adalah standar dari tank NATO. Tank-tank lainnya seperti Abrams, Leopard, dan juga Leclerc juga mengadopsi prinsip yang sama untuk meningkatkan survivabilitas awak atau kru. Berbanding terbalik dengan ZTZ-99A mengadopsi filosofi proteksi yang mirip dengan tank-tank Rusia, tank ini dilapisi oleh armor komposit baik di turret maupun hull yang diperkuat dengan lapisan ERA atau Explosive Reactive Armor generasi ketiga, yakni FY4 dan juga FY5. ERA ini diklaim mampu menahan proyektil kimia dan juga sebagian besar ancaman kinetik. Namun efektivitasnya terhadap penetrator generasi terbaru seperti DM63 dan juga MA29A3 masih dipertanyakan, mengingat minimnya data terbuka dan juga pengujian lapangan yang bisa dikonfirmasi. Selain itu, penempatan ERA pada ZTZ-99A masih belum menyeluruh. Area di bawah hull memiliki celah perlindungan yang signifikan dan bagian samping nyaris tidak terlindungi selain oleh panel tipis yang fungsinya lebih ke estetika daripada struktural. Kelemahan desain lainnya adalah tidak adanya blast doors di dalam tank, membuatnya itu rentan terhadap ledakan internal apabila kompartemen amunisi terkena serangan langsung. Ini juga merupakan masalah desain yang juga ditemukan pada T-72 dan juga T-90 Rusia yang telah terbukti fatal dalam berbagai konflik modern. Meskipun begitu, ZTZ-99A memiliki satu keunggulan, yaitu Laser Rangefinder atau LWR, sistem yang memberikan peringatan kepada kru jika tank dibidik oleh perangkat laser dari senjata musuh.
Ini memberikan keuntungan taktis dengan memungkinkan kru untuk bermanuver atau menyebarkan smoke secara otomatis. Sayangnya, fitur ini belum tersedia di Leopard 2A4RI, bahkan belum standar di Leopard 2A7 sekalipun. Dalam ranah proteksi aktif, ZTZ-99A masih belum dibekali dengan Active Protection System atau APS seperti GL6 secara resmi. Meski Tiongkok telah merilis demonstrasi video dari sistem ini yang setara dengan Iron Fist milik Israel atau Arena milik Rusia, sampai saat ini GL6 belum menjadi perlengkapan standar untuk ZTZ-99A, melainkan proyeksi untuk varian masa depan seperti ZTZ-99A2 atau prototipe lainnya. Jika andai kata sistem ini berhasil diadopsi secara massal, maka akan ada peningkatan besar dalam level perlindungan dari ZTZ-99A, terutama terhadap ancaman ATGM atau juga amunisi yang sama. Dari semua kelebihan dan juga kekurangannya, saya akan memberikan nilai 85 poin untuk Leopard 2A4RI karena proteksi frontal yang solid, keberadaan blast doors, dan juga ada peningkatan armor komposit yang cukup signifikan. Sementara itu, ZTZ-99A akan mendapatkan skor 70 poin karena meskipun memiliki fitur LWR dan juga lapisan ERA modern, kelemahan dalam desain internal dan juga pelindungan samping serta bawah menjadikannya itu lebih rentan terhadap penetrasi fatal, khususnya dari senjata anti-tank generasi yang terbaru. Selanjutnya adalah topik mobilitas. Leopard 2A4RI menggunakan mesin diesel MTU MB873 KA501 buatan Jerman dengan output sebesar 1500 tenaga kuda atau horsepower. Mesin ini sudah terbukti andal dan tahan lama, serta digunakan secara luas dari berbagai varian Leopard 2 di dunia, termasuk Leopard 2A4, 2A5, hingga beberapa modifikasi awal dari Leopard 2A6. Namun meskipun mesinnya tergolong kuat dan tidak ada isu berarti dalam performanya, Leopard 2A4RI memiliki bobot tempur sekitar 60 ton, akibat penambahan lapisan proteksi tambahan pada turret dan juga hull. Hal ini menyebabkan rasio daya terhadap bobot atau power to weight ratio turun menjadi sekitar 25 horsepower per ton. Angka yang masih cukup baik tetapi nggak luar biasa untuk tank tempur utama generasi modern. Ini berimbas pada akselerasi dan juga respon manuver, terutama di medan yang enggak rata. Dalam hal kecepatan, Leopard 2A4RI mampu menempuh kecepatan maksimum sekitar 68-72 km per jam di jalan yang beraspal, dan sekitar 40-45 km per jam saat melintas medan off-road seperti tanah atau pasir. Di sisi lain, ZTZ-99A mengusung pendekatan yang berbeda. Tank ini menggunakan mesin diesel Neuron Cos 150HB, hasil pengembangan lokal Tiongkok yang juga menghasilkan 1500 horsepower. Dengan bobot tempur sekitar 55 ton, ZTZ-99A memiliki power to weight ratio yang sedikit lebih unggul, yaitu sekitar 26 horsepower per ton. Angka ini memberikan keunggulan dalam akselerasi, respons awal, dan juga kelincahan ketika bermanuver cepat. Dari sisi kecepatan, ZTZ-99A mampu mencapai 75-80 km per jam di jalan yang beraspal dan juga mampu bertahan di kecepatan 40-45 km per jam saat off-road. Mirip dengan Leopard, namun dengan akselerasi yang cenderung lebih agresif berkat bobot yang lebih ringan. Keunggulan mobilitas ZTZ-99A juga terlihat dari kemampuan beroperasi di medan pegunungan atau perbukitan di wilayah barat dan juga selatan Tiongkok, di mana tank ini dirancang untuk bergerak cepat sebagai spread head unit. Meski begitu, reliabilitas jangka panjang dari mesin Ronco masih belum sebanding dengan standar NATO seperti MTU dari Jerman yang sudah teruji puluhan tahun dalam berbagai medan dan juga konflik. Beberapa laporan menyebutkan bahwa versi awal dari mesin lokal Tiongkok ini mengalami masalah pada suhu ekstrim dan pemeliharaan jangka panjang, meskipun versi terbaru 150HB diklaim sudah ditingkatkan. Jika kita melihat secara objektif, ZTZ-99A memang memiliki angka mobilitas yang lebih baik di atas kertas. Namun Leopard 2A4RI tetap menawarkan performa yang stabil, tangguh, dan dapat diandalkan dalam misi panjang dan lingkungan yang ekstrim. Dengan pertimbangan semua faktor seperti rasio daya per ton, kecepatan baik di jalan dan juga off-road, serta keandalan jangka panjang, saya akan memberikan nilai mobilitas 80 poin untuk Leopard 2A4RI dan 84 poin untuk ZTZ-99A. Yang sedikit lebih unggul ke dalam hal akselerasi dan juga efisiensi tenaga, meskipun dengan catatan reliabilitas mesin yang belum setara dengan standar Eropa atau NATO. Dalam aspek daya tembak, Leopard 2A4RI mendapatkan skor 90 poin, unggul atas ZTZ-99A yang meraih 85 poin. Untuk sistem optik dan juga sensor, Leopard 2A4RI mendapatkan poin sebanyak 80 dibandingkan 85 pada ZTZ-99A. Pada perlindungan, Leopard 2A4RI kembali unggul dengan 85 poin, sementara ZTZ-99A hanya mendapatkan 70 poin. Namun dalam hal mobilitas, ZTZ-99A lebih unggul dengan 84 poin, sedangkan lebih tinggi dibandingkan Leopard yang memperoleh 80 poin. Jika dijumlahkan,
Jika dijumlahkan, total skor Leopard 24RI adalah 335 poin, sementara ZTZ-99E mengumpulkan 328 poin. Jadi itulah pembahasan lengkap mengenai perbandingan antara Leopard 24RI dengan ZTZ-99E dari sisi daya tembak, optik, pelindungan, dan juga mobilitas. Keduanya merupakan representasi dari dua filosofi desain yang berbeda. Leopard dengan pendekatan khas NATO yang mengutamakan perlindungan kru dan juga presisi, sementara ZTZ-99E yang mengadopsi karakteristik agresif dan fleksibel dengan teknologi buatan lokal Tiongkok. Perlu digarisbawahi, tidak ada satu tank yang secara mutlak unggul dalam semua aspek. Leopard lebih unggul dalam perlindungan dan juga akurasi tembakan, sementara ZTZ-99E menawarkan fleksibilitas amunisi dan mobilitas yang sedikit lebih baik. Keunggulan masing-masing akan sangat bergantung pada konteks penggunaannya, apakah itu penting dalam peperangan terbuka, pertempuran urban, atau skenario yang defensif. Yang terpenting, analisis seperti ini bukan untuk menjelekkan satu produk dan mengagungkan yang lainnya, melainkan untuk memberikan gambaran teknis yang objektif agar kita bisa memahami kelebihan dan juga keterbatasan setiap sistem dengan lebih rasional. Kalau kamu punya pendapat sendiri soal tank mana yang lebih cocok untuk kebutuhan Indonesia di masa depan atau alutsista apa yang ingin dibahas, maka silakan tuliskan di komentar. Dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. I know you want it, but you fucking got it.